Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalamu ala Sayyidina wa Habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah kita kembali dan senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala dan mensyukuri segala macam nikmat-nikmatnya sehingga semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena sedikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Di antaranya yang mungkin sebagian masyarakat kita meremehkan jalan tersebut, yaitu mempelajari ilmu alat, mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan alat tersebut untuk memahami kebenaran, untuk memahami apa yang Allah turunkan, untuk memahami apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dan sabdakan. Oleh karena itulah ilmu alat ini tidak lain dan tidak bukan di antaranya adalah lughatul Arabiyyah. Pada muqaddimah pada awal-awal ba'da Ramadan ya, kita memberikan muqaddimah terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah kita memurojaah apa yang telah kita pelajari? Inilah yang menjadi perhatian bagi kita semua, karena sesungguhnya perjalanan kita bukan berakhir ketika Idul Fitri. Perjalanan kita bukan berakhir ketika kita sudah melewati bulan Ramadan. Lalu kita melaksanakan salat Id dan kita berkumpul dengan sanak saudara, pulang kampung, mudik, ya, bersilaturahim, saling memaafkan dan lain sebagainya. Maka perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita bukan hanya 1 tahun, 2 tahun belajar bahasa Arab, sebagaimana sebagian lembaga memfokuskan pada waktu-waktu tertentu. Seperti 1 tahun belajar bahasa Arab, mahir belajar bahasa Arab selama 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Sedangkan kita di sini esensi dari mempelajari ilmu bahasa Arab tidak lain dan tidak bukan agar kita lebih memahami dan menjadi alat untuk kita faham yang namanya kebenaran yang datangnya dari Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maka dengannya lah kita seharusnya berusaha memaksimalkan dari apa-apa yang telah kita usahakan di sini. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kita ketika ada seorang yang pekerja keras atau bukti atau di antara faktor orang yang sukses dan berhasil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah min jildihi wa nasyatihi. Orang dikatakan mau mahir dalam satu bidang. Dia bisa mencari nafkah secara totalitas. Dia bisa menimba ilmu secara menyeluruh. Dia bisa memahami ketika dia belajar ilmu agama, dia faham. Ketika dia mempelajari ilmu bahasa Arab, dia faham. Ketika dia mempelajari ilmu umum, dia faham. Ketika dia fokus pada bidangnya, semisal kedokteran, dia pelajari kedokteran, sehingga menjadi orang yang fokus di bidang kedokteran. Arsitek, fokus di bidang arsitek, ya, teknik dan lain sebagainya. Maka ini yang kita harapkan. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita agar kita bisa memahami kesuksesan yang dimaksud oleh Nabi SAW di dunia, lantas di akhirat. Yang pertama adalah min jildihi. Dia harus memiliki kemampuan. Dia harus mengetahui jati dirinya. Ketika ummahat mempelajari ilmu bahasa Arab, maka yang harus diperhatikan adalah mengetahui letak kelemahan diri sendiri. Apa letak kelemahan diri sendiri? Oh, ternyata susah menghafal mufradat. Contoh. Oh, ternyata sering lupa dalam memahami kaidah. Ya. Susah dalam berucap. Ya. Dia tahu, dia bisa bermuhasabah untuk dirinya. Dia tahu sampai batas mana kemampuan dirinya. Ya. Dan dia tahu kelebihannya apa. Maka ketika dia mengetahui skill, kemampuan atau min jildihi, dari kata jildun, kulit. Karena kulit kita berbeda-beda. Ini filosofi akar dari kemampuan itu dilihat dari kulit. Maksudnya apa? Karena kulit kita berbeda-beda. Masing-masing memiliki sidik jari yang berbeda. Sebegitu detailnya bahasa Arab memahami makna kemampuan atau skill dilihat dari kulitnya. Bukan dari warna kulit, tapi dari kemampuannya. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang unik berbeda-beda. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran kepada kita, kalau mau sukses di bidangnya masing-masing, dia harus mengetahui kemampuan dirinya. Ketika ummahat mengetahui kemampuannya dalam memahami ilmu bahasa Arab, maka dia harus tahu kekurangannya, dia bisa menekankan ya bagian yang kurang untuk mengangkat bagian yang kurang ini menjadi lebih baik, memperbaiki. Dan yang lebih kelebihan, maka ini menjadi nilai utama untuk kita bisa termotivasi bagi diri kita, ya, dan juga untuk menyemangati diri kita, serta agar bisa istiqomah dalam menjalankan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, ini yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini wejangan langsung dari Nabi. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah, motivasi dalam kehidupannya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan wejangan, kita harus dari kemampuan diri kita, ya, mengetahui batas kemampuan kita, mengetahui kelebihan kita.
kemampuan kita. Yang kedua, wa nasyatihi. Wa nasyatihi dari kata nasyit, ya, mujtahid, ya. Artinya orang yang bersemangat dan rajin, bersungguh-sungguh, ya, tidak bermalas-malasan. Karena itu semua tidak akan kita capai. Ilmu yang bermanfaat tidak akan kita capai kecuali dengan bersungguh-sungguh, bersemangat dan rajin, ya. Bagaimana kita melihat para ulama terdahulu sibuk dengan ilmunya, mempelajari satu demi satu secara terperinci dan mendetail. Makanya mereka menjadi para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba, imam 4 madhab, bagaimana mereka bersungguh-sungguh memahami kebenaran ilmu yang sangat amat berharga. Dan mereka semua para ulama jago tidak berbahasa Arabnya? Tentu. Mereka harus tahu ilmu bahasa Arab, ilmu basic, bukan bercakap-cakapnya, bukan percakapannya, bukan komunikasinya secara interaktif, ya. Bahkan sebagian para ulama ada yang pasif dalam berbicara bahasa Arab, tapi mahir dalam memahami teori, memahami kaidah untuk bisa lebih faham asbabun nuzul dari ayat tersebut, ataupun sebab-sebab turunnya ayat tersebut, ataupun asbabul wurud, sebab-sebab, ya, tujuan dari hadis tersebut. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dua poin ini yang harus dipahami umat. Kalau kita mau istiqomah, kalau kita tidak mau terkena seleksi alam, ya. Kalau di antara keduanya satu saja tidak ada, dia malas tapi dia punya kemampuan, maka tidak akan lama untuk menuntut ilmu. Ataupun sebaliknya, bisanya hanya semangat tapi tidak bisa mengatur strategi untuk mampu memahami ilmu yang dipelajari. Maka yang mengetahui strategi tersebut, yang mengetahui mana yang kiranya dia bisa lakukan, maka lakukan. Mana yang kiranya dia tidak bisa lakukan, maka dia cari cara lain untuk bisa memahami dan minimal tidak tertinggal. Ya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali penjelasan para ulama tentang hal ini. Dan kita berharap kepada ummahat sekalian agar senantiasa bersemangat, jangan putus asa. Yang tadinya mungkin sudah paham tiba-tiba libur panjang, lupa kembali, maka ingatlah bahwasanya kebaikan akan terus ada ketika seorang hamba tidak merasa malu untuk bertanya, ya. Tidak merasa malu untuk bertanya. Karena kita tahu, ya, orang yang malu, ya, bertanya, ya, atau bahkan rasa malunya telah hilang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seperti ini akan menjadi permasalahan di dunia maupun di akhirat, ya. Sebagaimana kata-kata syair Arab mengatakan, "Ya'ishul mar' mastahya bi khairin wa yabqal 'ud ma baqiyal lihat. Fala wallahi ma fil 'aish khair walad dunya idza dhahabal haya." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama ia mempunyai rasa malu ketika bermaksiat, ya. Tapi kalau untuk bertanya, maka tidak perlu malu. Ketika dia lupa, maka dia wajib bertanya, saling mengingatkan. Dan batang pohon senantiasa abadi selama kulitnya belum terkelupas.
Wallahi ma fil 'aish khair. Demi Allah, tidak ada sedikit pun kebaikan dalam kehidupan. Ma fil 'aish khair. Nggak ada kebaikan di dalamnya. Walad dunya idza dhahabal haya. Ataupun kehidupan dunia, demikian juga kehidupan dunia ini. Nggak ada gunanya. Kalau sudah hilang rasa malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu di sini adalah malu yang wajib untuk dilakukan. Ya. Adapun malu bertanya bukanlah bagian dari itu. Maka bertanyalah ketika ada sebuah permasalahan yang dia tidak bisa atau lupa kaidahnya atau sering lupa, ya. Maka bertanyalah, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan, tanyakanlah kepada ahlinya jika ia tidak mengetahui, ya. Ketika kita tidak tahu cara membuat kue, tidak mungkin kita bertanya kepada tukang sembako atau material, maka tanyakanlah kepada ahlinya, ya. Ketika kita tidak tahu memahami ilmu bahasa Arab, maka tanyakanlah, ya, kepada orang yang memang faham dalam ilmu bahasa Arab, ya. Oleh karena itu, kita berharap kepada ummahat sekalian untuk meluruskan dan memperbaharui niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam memahami ilmu bahasa Arab. Dan ini menjadi mukaddimah pada pertemuan kita kali ini. Dan apabila di antara ummahat ada yang ingin bertanya, karena kita akan membuat sesi tanya jawab berkaitan dengan ilmu bahasa Arab ini untuk persiapan memasuki pembahasan yang lebih jauh, ad-darsus sabi' pada pelajaran yang ketujuh. Jika ada di antara ummahat yang ingin bertanya terkait dengan bahasa Arab, baik itu secara aktif, pasif, atau pengaruh bahasa Arab terhadap kehidupan, pengaruh bahasa Arab untuk pendidikan, untuk keluarga, ya, dan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan dalam bertetangga itu ternyata ada dalam penjelasan para ulama, di antaranya Ibnul Munzir, ya, yang membuat kitab Lisanul Arab. Dipersilakan, kita akan membuat sesi tanya jawab apabila ada ummahat yang ingin bertanya tentang seputar bahasa Arab, keistimewaan bahasa Arab, atau hal-hal yang menarik dari ilmu bahasa Arab, agar kita lebih termotivasi, ya. Kalau di kelas lain biasanya kita bertanya sebelum setelah libur panjang, kita biasanya mukaddimah tentang eee, hal yang berkesan dari ilmu bahasa Arab, ya. Banyak di antara ummahat yang menjawab bahwa hal yang berkesan itu bagaimana bahasa Arab itu begitu kompleks. Dalam satu nama binatang saja, ya, memiliki sinonim yang begitu banyak, ya. Nah, seperti itu di antaranya. Persilakan kepada ummahat, karena kita akan sesi tanya jawab terlebih dahulu, ya. Silakan yang mau bertanya. Di sini ada 12 yang hadir, ya. Ada 12 orang yang hadir. Silakan, di sini ada Ibu Dede, Ibu Diah sedang menyimak, Ibu Esa, Ibu Handayani, Bu Lukita, Ibu dokter, ya, ini dokter gigi, ya. Ibu Erika, Ibu Rina, Ibu Runi, Ibu Seha, Ibu Tiwi, Umun Naina, dan Ibu Vina, ya. Silakan yang ingin bertanya.
Silakan. Jika tidak ada, sebelum kita memasuki pelajaran yang ketujuh, sebuah kata mutiara dari bahasa Arab mengatakan, "Laisa kullu ma yalma'u dhahaban." Ya, artinya tidak semua yang bersilau atau yang mengkilat, yang mengkilau, ya, adalah sebongkah emas. Karena kita tahu emas adalah suatu hal yang sangat berharga, dan mata uang dari zaman Nabi SAW sampai saat ini adalah emas, dinar dan dirham, perak. Ya. Tidak semua yang mengkilat itu adalah emas. Tidak semua yang berharga itu harus dengan emas. Kadangkala kita memahami bahwa ilmu tauhid itu penting, bahwasanya ilmu akidah itu penting, ilmu fikih itu penting, ilmu agama ya secara menyeluruh, ya, dari ilmu-ilmu yang bercabang sampai ilmu-ilmu pondasi agama Islam penting, ya. Namun tahukah bahwa ada yang mengkilat selain sebongkah emas tersebut yang jauh lebih penting juga, ya. Bagaimana kita bisa lebih memahami ilmu fikih, lebih memahami ilmu akidah, lebih memahami ilmu tajwid, ilmu tahsin, lebih memahami ilmu yang berkaitan dengan agama, itu semua bisa kita lakukan dengan mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu alat. Maka janganlah kita merasa, ini hanya belajar bahasa Arab, ya, paling sama dengan bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa yang lain. Tentu tidak, ummahat, ya. Karena Ibnul Munzir mengatakan, menukil sebuah hadis, ya, dan kita bisa mengambil faedah dari hadis tersebut tentang keutamaan bahasa Arab, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kita mencintai bahasa Arab karena sebab 3 hal. Yang pertama, karena diri Nabi SAW Arabi, adalah orang Arab. Ya, kita tidak bisa pungkiri, kita mencintai Nabi SAW bukan mencintai seluruh orang Arab, bukan mencintai negara Arab, bukan. Tapi kita mencintai akhlak beliau, mencintai apa yang diajarkan beliau, ya. Dan mau tidak mau apa yang diajarkan beliau menggunakan bahasa Arab, ya. Mau tidak mau apa yang diajarkan beliau, ya, berupa hukum, ketetapan, ya, penjelasan, larangan, perintah menggunakan bahasa Arab. Ya. Maka sudah barang tentu kalau kita ingin lebih faham, bukan hanya sekedar terjemahan, kita harus bisa berbahasa Arab. Ya. Yang kedua, nazalal Quran. Turunnya Al-Quran. Al-Quran telah diturunkan menggunakan bahasa Arab, Arabi. Ya. Suka maupun tidak suka. Karena kita tahu di grup sebelah ada yang mengatakan bahwa kita ini bukan orang Arab, ya. Kita ini orang Islam Nusantara, ya. Islam yang dinusantarakan, ya. Maka semua berkaitan dengan adat istiadat, ya, penggunaan bahasa Arab diminimalisir, ya. Tentu ini bertentangan dengan syariat, bahwasanya yang kita fokuskan adalah bahasanya, bukan orang Arabnya. Bukan mau dijadikan negara seperti negara di Arab, bukan. Ya. Karena kita ingin belajar bahasa Arab karena Al-Quran kita adalah bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Ya. Ya, ini yang harus dipahami agar kita bisa termotivasi mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya.
Yang ketiga, yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa annahu lugatu ahlil jinan. Dan sesungguhnya itu adalah bahasa penghuni surga. Ya, bahasa penghuni surga dikatakan oleh Nabi SAW adalah bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa resmi penghuni surga. Maka jika kita mengharap-harapkan, jika kita bersimpuh di hadapan Allah, ya, berharap bisa masuk ke dalam surga, maka mulailah dari mempelajari bahasa penghuni surga. Ya, dan bahasa tersebut adalah bahasa Arab. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara keistimewaan dari ilmu bahasa Arab dan masih banyak lagi. Kalau kita sebutkan nanti waktunya habis. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki pelajaran yang ketujuh, dipersilakan Ummah. Afwan Ustadz, mau Silakan. tanya idofa. Idofa itu ini kan lagi ngulang-ngulang lagi Ustadz ya. Betul, Idofa tuh yang masuknya tuh yang mudhof ilaih Ustadz ya. betul. Artinya sendiri apa Ustadz? Ya, Idofa. ya. Al-idhafah, ya, syukran bagi ibu yang bertanya, ya. Al-idhafah, ya. Atau kita menyebutnya mudhafun wa mudhafun ilaihi, di antara kaidah ilmu nahwu yang berkaitan dengan kepemilikan. Kepemilikan itu terdiri dari dua suku kata. Ya. Ada biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, ada kalimat saya memiliki mobil. Mobil saya. Nah, mobil saya, rumah saya, biasanya disingkatkan begitu ya menjadi rumahku, rumahmu, masjidmu, masjidku. Nah, itu disebut dengan mudhaf wa mudhafun ilaih atau al-idhafah. Ya, menyandarkan satu kata dengan kata yang lain dengan makna kepemilikan. Contoh misalkan ke dalam bahasa Indonesia, saya memiliki rumah. Ya, disandarkan saya memiliki rumah. Harus ada kata memiliki atau diidhofahkan dengan rumah saya. Rumah saya artinya rumah milik saya. Saya memiliki rumah dengan rumah saya artinya sama. Ya, hanya diputar-putar. Di dalam bahasa Arab pun demikian. Ya, misalkan rumah artinya baitun. Saya artinya ana. Ya. Ketika kita membuat sebuah kalimat tidak bisa digabungkan begitu saja seperti bahasa Indonesia. Rumah saya berarti baitun ana. Tentu tidak. Maka bisa dimasukkan ke dalam dhamir muttasil. Kita belum pelajari itu. Ya. Kita belum pelajari itu. Dhamir muttasil menjadi baiti. Mungkin pernah mendengar ya, ummahat, ada sebuah perumahan di daerah Sawangan, Depok, ya, menggunakan bahasa Arab, ada bahasa Indonesia juga, dengan tulisan baiti jannati, ya, rumahku, surgaku. Nah, itu susunan idhofah. Atau kalau yang ada di buku, biasanya rumah milik Muhammad, ya, rumahnya Muhammad. Berarti rumahnya Muhammad itu kan kepemilikan. Ada dua suku kata rumah, Muhammad. Bagaimana bisa menjadi rumah milik Muhammad? Maka yang dirubah adalah harokatnya dan bentuk alif lam dan tidak alif lamnya. Atau ma'rifah nakirah. Contoh misalkan rumah baitun. Dan Muhammad namanya Muhammadun. Ketika rumah milik Muhammad menjadi baitu Muhammadin. Muhammad menjadi
kasratain, baitun menjadi tanpa tanwin, baitu Muhammadin. Dan itu sudah ada, kalau ibu yang bertanya tadi bisa melihat di halaman 28 dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Bisa dipahami insyaallah. Insya Allah Ustadz. Jadi idofa itu menyandarkan satu kata dengan kata yang lain dengan makna kepemilikan ya Ustadz. Kepemilikan, betul. Dan itu dua kata itu menjadi satu. Ya. Iya Ustadz. Nah, Sama mau nanya lagi Ustadz, kalau yang ini kan ada kolamu man hadza itu kan masuk kolamunya kan hmm, mudof mannya mudofun hmm, ilahi Ustadz ya, hmm, mannya ya. Itu yang mabni ya Ustadz ya. Iya, betul, Itu mabni. berarti Tidak huruf berubah. jar ya Ustadz ya. Semua huruf jar berarti masuk mabni ya. Man itu bukan huruf jar. Oh, Man itu kata tanya, istifham. Ya. Jadi biar yang lain bisa paham gitu ya, istilah-istilah bahasa Arab, karena kita kan belum bahas istilah bahasa Arab, mabni, mu'rab gitu ya. Ini yang sudah pernah belajar aja gitu ya. Mabni itu artinya adalah suatu kata yang tidak bisa berubah harokatnya. Ya, kalau bahasa orang kampungnya sudah dari sono begitu, nggak bisa berubah. Ya, contoh misalkan baitun kan bisa berubah menjadi baitin, baitan, bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung susunannya. Tapi kalau kata tanya, man itu kata tanya, siapa? Ya, nggak bisa dirubah menjadi manu, mani, mana, nggak bisa. Manu, manan, manin, manan, nggak bisa. Dia tetap sukun. Kecuali nanti ada tahapan berikutnya ya, penjelasan berikutnya. Hadza juga sama. Mau dia susunannya seharusnya kasroh, dia tetap bacanya haza, nggak bisa jadi hadhi. Nah, itu adalah suatu kata atau isim yang tidak bisa berubah harokatnya meskipun susunannya yang membuat dirinya berubah. Ya, bisa dipahami, Ibu? iya Ustadz, insya Allah. Nah, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Di sini ada pertanyaan lewat WA, ya, WA chat ya. Apabila ada pertanyaan langsung silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Rina. Bismillah, saya izin bertanya, ini titipan pertanyaan anak saya. Bahasa Arab kan bahasa penghuni surga. Lalu bagaimana nanti kita di akhirat bila kita tidak bisa berbahasa Arab? Atau kalau sudah masuk surga, apakah Allah akan anugerahkan kita ilmu bahasa Arab ini? Nah, ya, ini pertanyaan yang sering diungkapkan oleh banyak anak-anak ya. Ya, karena mungkin kekhawatiran ya akan pemahaman ilmu bahasa Arabnya. Ya, kok saya belum bisa nih bahasa Arab, nanti saya nggak bisa masuk surga dong. Ya, ini mungkin sebagian guru terkadang memberikan guyonan seperti itu. Ya, akan tetapi ya orang yang atas izin Allah dan atas rahmatnya dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan Allah anugerahkan ilmu-ilmu yang kiranya tidak diketahui dan tidak dipahami ketika di dunia. Sebagaimana di alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat, ya, maka yang menjawab bukan lidah kita, bukan mulut kita. Ya, Allah anugerahkan tangan kita berbicara. Allah anugerahkan telinga kita berbicara. Dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin yang sebenarnya bisa juga kita kaitkan ya, bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini akan menjadi saksi, ya, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, sebongkah batu ketika kita bermaksiat di depan batu tersebut, maka batu tersebut akan menjadi saksi kita.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula ketika kita tidak paham bahasa Arab, tapi kita sudah berusaha untuk belajar untuk bisa paham, ternyata nggak paham-paham, lalu Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dan lantas ketika dia husnul khotimah tidak bisa bahasa Arab, lalu dia harus belajar dulu bahasa Arab, tentu tidak, ya. Maka menjadi otomatis dan Allah anugerahkan atas izinnya jika mendapatkan ar-rahmah, ya. Kita lanjutkan ummahati fillah rahimakumullah jami'an. Maka dari itu kita seharusnya lebih memperhatikan ilmu bahasa Arab ini, ya. Karena semua lini dari pelajaran-pelajaran agama itu menggunakan bahasa Arab. Ketika kita sedang bercumbu rayu dengan Rabb kita saat sholat, apa yang kita mulai dari takbir menggunakan bahasa Arab, sampai tasyahud akhir juga menggunakan yaitu salam menggunakan bahasa Arab, ya. Lalu ungkapan-ungkapan insyaallah, subhanallah, ya, masya Allah, ya. Bahkan dengan bangganya di mobil-mobil, ya, biasanya di belakang mobil itu ada tulisannya, hadza min fadli rabbi, ya, bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Tapi ketika yang punya mobil kita tanya bahasa Arab belum tentu tahu, ya. Sampai kita pernah mendapati sebuah mobil yang belakangnya bertuliskan bahasa Arab, ternyata bukan, isinya adalah isi, eee menyembah kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, ya. Dengan tulisan abauna, bapak-bapak kami, ya, atau abuna, bapak kami, ya. Ternyata ini dari golongan ahli kitab, orang-orang Nasara, ya. Ada ketidaktahuan kita, bahkan pernah terjadi ketika Densus 88 menangkap teroris dan membawa barang bukti berbentuk buku berbahasa Arab, ya. Lalu diduga oleh Densus 88 bahwa ini buku terlarang di negara kita karena buku ini berisi cara merakit bom dan lain sebagainya, ya. Sudah jumpa pers, sudah disampaikan, ternyata apa isinya? Ternyata tulisannya adalah buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, ya. Nah, ini dia, ternyata buku Durusul Lughah, buku bahasa Arab, ya. Karena ketidakpahaman, ya. Belum lagi beberapa waktu yang lalu, diduga seorang anak melecehkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menuliskan ayat Al-Qur'an di sandal jepitnya. Ternyata ketika ditelusuri, ya, sandal jepitnya itu bertuliskan bahasa Arab, ya, dengan tulisan al-yamin wal yasar, al-yumna wal yusra, ya. Sendal yang bagian kanan, al-yamin itu kanan, al-yasar itu sendal bagian kiri atau al-yusra, ya. Karena ketidakpahaman dalam memahami ilmu bahasa Arab. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal dalam kondisi non-muslim, kafir, dikatakan almarhum wal marhumah, ya. Sedangkan penamaan tersebut tidak tepat, ya. Kepada seorang muslim saja tidak tepat. Orang yang telah meninggal dengan mengucapkan almarhum, orang yang pasti dirahmati, ya. Almarhumah untuk perempuan, apalagi, ya, dinisbatkan kepada seorang yang kafir, meninggalnya dalam kondisi kafir, ya. Karena ketidakpahaman ilmu, ya. Maka urgensi ilmu bahasa Arab itu begitu penting dan begitu istimewa, ya.
Dengannya lah kita bisa mengangkat kejahilan pada diri kita. Tiap hari kita berzikir kepada Allah, tiap hari kita berdoa kepada Allah, ya. Dan doa-doa yang dianjurkan itu menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Ummahat, dipersilakan. Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, insya Allah kita akan memulai pelajaran yang ke-7. Silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya. Sebutkan ya kaidah-kaidah yang telah kita pelajari, Ummahat. Ya, silakan. Dari yang pertama, kaidah apa yang kita pelajari, Ummahat? Mubtada khobar, Ustaz. Mubtada dan khobar. Ya. Kenapa ada mubtada dan ada juga khabar? Kenapa nggak mubtada aja, gitu ya? Ternyata itulah memahami bahasa Arab itu lebih detail, akan kita dapati hikmah yang lebih banyak. Masing-masing dia punya pasangan. Ya. Mubtada pasangannya khobar. Apalagi Ummahat selain mubtada khobar? Yang kedua apa? Mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih. Ada mudhof, pasti ada mudhofun ilaih. Nggak mungkin mudhof saja mudhofun ilaihnya nggak ada. Atau mubtada saja khobarnya nggak ada. Ya. Nah, itu yang kedua, berpasangan tuh. Yang ketiga apa, Ummahat? Yang beralif lam dan yang tidak beralif lam, namanya apa itu? Ada yang tahu? Seingat? Insyaallah pekan depan kita akan materi ya, masuk materi kemungkinan menggunakan papan tulis insyaallah. Ya. Yang ketiga apa? Ada yang namanya isim ma'rifah dan apa satu lagi? Isim isyarah. Ah, isim isyarah. Ma'rifah dan Nakiro. Kira, Ustaz. nakirah. Sahih. Ada ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu yang beralif lam maksudnya. Kitabun itu namanya nakirah. Jenis isimnya isim nakirah. Karena tidak ada alif lamnya. Kalau yang ada alif lamnya adalah isim ma'rifah. Berpasangan juga. Ada juga yang tadi disebutkan oleh Ibu Lukita. Ya. Ada fi, ada ila, ada min, ya. Itu namanya apa? Dalam bahasa Arab. Harfu jar. Harfu jar. Ya, kalau Ummahat nanti pelajari lebih detail, harfu jar itu kan min, ila, ya. Lalu di buku kan ada ilal masjidi. Nah, ila itu adalah harfu jar, statusnya. Al masjidi statusnya adalah isim majrur. Nama lain dalam bahasa Arabnya ya, isim majrur. Nah, bahasa Indonesianya adalah kata yang dikasrohkan karena kemasukan si huruf jar. Ya. Pasangannya tuh 4. Pasangannya dia berpasangan tuh. Ada harfu jar, ada isim majrur namanya. Ya. Dan masih banyak lagi nanti Ummahat akan dapati yang lebih detail. Ya. Yang lebih detail. Ada yang namanya na'at dan man'ut. Ya, na'at wal man'ut atau as-sifah wal mausuf. Itu nanti dipelajari. Ya, itu nanti dipelajari, ya. Itu baru kaidah itu. Ya. Mufradat. Apa saja yang telah Ummahat pelajari mufradat dari jenis-jenis benda. Ya.
Lalu jenis-jenis apa lagi? Selama Ummahat pelajari ini murojaah ya. Hitung-hitung, baca-baca lembaran-lembaran catatan yang dulu-dulu. Ya, apalagi selain kata benda yang Ummahat pelajari? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Apalagi selain kata tunjuk? Hah? Man, ma, apa itu namanya? Ma hadza, man Kata hadza, tanya. kata tanya. Kata tanya. Ya, kata tanya itu bahasa Arabnya adalah isim istifham. Ya, isim istifham. Kita dikte ya, i yaitu alif yang ada hamzanya, ya, yaitu hamzah qata, ya, ya. Atau afwan hamzah wasal ya, alif yang tidak ada hamzahnya, ya. Lalu huruf sin, huruf ta sambung, ya, fa disambung, ha besar disambung, alif disambung, mim terpisah, istifham. Ya, isim istifham. Ya, kata tanya. Ya. Lalu apa lagi Ummahat? Kata tunjuk sudah, nama Yang hewan, berpasangan, Ustaz. berpasangan. Nah ya, sudah ya. Ya, nama-nama apa yang berpasangan, anggota tubuh ya. Mungkin lebih tepatnya anggota tubuh yang berpasangan. Ya. Dan dia muannats. Nah, ini juga harus kita pelajari nih. Antara mudzakkar dan juga muannats. Ya. Diingat-ingat kembali. Itu baru satu jenis tuh. Bilangannya baru jumlahnya satu. Contohnya misalkan kitabun itu satu tuh, kitabun. Alkitabu jadidun itu baru bentuknya satu tunggal. Belum nanti umat akan mendapati yang jumlahnya dua bilangan. Ya. Dan umat akan mendapati susunan yang jumlahnya lebih dari dua. Atau kita sebutnya jamak. Atau dalam bahasa Indonesia majemuk. Ya, kalimat majemuk. Atau dalam bahasa Inggris tinggal ditambahkan s saja. Begitu mudahnya. Tapi dalam bahasa Arab lebih detail. Ya. Nah, inilah kita harus lebih cermat ya. Nanti ke depannya pasti akan lebih kompleks dan mahlan-mahlan. Kita pelan-pelan saja. Ya, qalilan faqalilan, secara bertahap. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa hanya karena ingin segera faham, ya. Karena innal insana lam yuladil alima. Sebagian para ulama mengatakan innal insan, karena sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan paham. Dilahirkan dalam keadaan jahil, bodoh. Ya, nggak ada langsung bicara bayi baru lahir kecuali Nabi Isa. Ya, dan seorang bayi dari Bani Israel dalam riwayat Israiliyat, ya. Tidak bisa bayi baru lahir langsung bisa berlari. Butuh proses, umat. Ya. Mau bikin mie instan saja yang seinstan-instannya tetap harus butuh proses. Seperti itu. Fahimtuna insyaallah ummahat. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah taala. Baik. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan ummahat? Ya, ini kaidah, kosakata, susunan, diingat-ingat. Ya. Jangan sampai lupa, kalau bisa dipraktekkan, ya, liburan dipraktekkan ketika liburan. Ya, naik mobil, naik pesawat, ummahat bilang, "Oh, kita naik ta'irah." Ya, aina ta'irah? Di mana pesawatnya? Ya, minta antarkan saya ke mana? Mator, bandara misalkan. Ya, nggak apa-apa kita kombinasikan bahasa Arab kita yang masih minim ini dengan bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Ya, karena orang di luar sana dengan bangganya mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Sebegitu bangganya ketika seorang anak melihat
ya, bayi di luar sana lalu ibunya mengatakan, itu babynya," ya, eee, lalu mengatakan, eee, apa namanya, kosakata-kosakata bahasa Arab lah, kosakata bahasa Inggris maksudnya, dengan bangganya. Harusnya kita lebih bangga dengan menggunakan bahasa bahasa Arab, ana, antum, anti, anta, ya, bahasa Arab yang benar ya, bukan ente, ane, bukan, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Mungkin tidak banyak ya di pertemuan kita kali ini, sebagai mukaddimah ya, kata pengantar untuk mempersiapkan diri, ya, fokus kepada tujuan kita, mempelajari ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan di pekan depan tidak kaget ya, dan bisa fokus dalam memahami ilmu bahasa Arab. Silakan. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan akhiri dengan pertemuan kita, kali ini, ya, dengan sebuah kata dari ilmu bahasa Arab ya, di mana orang Arab itu suka memberikan syair atau mengatakan kata-kata mutiara, mahfudhat. Ini kita sering mendengar kata, man jadda wajada misal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Dan sebagian, ahli bahasa seringkali mengungkapkan kata mahfuzat, "Jarrib walahid takun 'arifan." Jarrib, ya, cobalah, ya, atau hawil, cobalah. Ketika ingin melakukan sesuatu kayaknya sulit, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba, ya. Kayaknya berat nih, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Setelah dicoba, walahidz, ya, wastami', ya, perhatikan, wahtam, perhatikan, simak baik-baik, ya, pahami ketika sedang mencoba, dipahami, diperhatikan baik-baik, ya. Maka setelah itu takun 'arifan, engkau akan menjadi orang yang tahu, ya. Bukan orang yang bisa, bukan orang yang gagal. Esensi dari mencoba adalah agar kita tahu, ya. Maka sampaikan kepada teman-teman ummahat yang mau belajar bahasa Arab, sampaikan, ya, bahwasanya, eee, coba belajar bahasa Arab, coba ikut takhasus bahasa Arab, ya. Niscaya engkau akan menjadi orang yang tahu, tahu tentang keutamaannya, tahu bisa faham, ya, tahu ketika dia mengetahui tujuannya dari ilmu bahasa Arab, ya. Bukannya kita coba belajar bahasa Arab langsung paham, tidak, ya. Coba belajar bahasa Arab langsung gagal, tidak. Minimal kita jadi tahu dulu, oh ini loh ternyata luarnya bahasa Arab. Kalau Allah berikan petunjuk, dia akan masuk, ya. Hidayah, dia akan masuk, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, mengangkat derajat kita dalam menuntut ilmu, dan senantiasa bersabar setiap ujian dan rintangan dalam menuntut ilmu.
Karena tidak ada tempat yang tidak ada ujiannya. Tidak ada tempat yang tidak ada ujiannya. Semua pasti ada ujian. Hatta sampai dia di hutan pun ada ujian, ada cobaannya. Ya. Orang kaya pun juga ada ujiannya. Ya. Orang miskin, yang kaya, yang miskin, yang banyak harta, yang tidak punya harta, yang muda, yang tua, ya, semua ada ujian. Dalam menuntut ilmu pasti ada ujian. Bagaimana kita bisa istiqamah dan juga bersabar dari ujian tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.